Nabda, insyaallah. Kita mulai. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sanabda'u muhadaratana wa qira'atana li kitab maqalat Ramadaniyah li Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Teman-teman sekalian, pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, insya Allah pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, alumni Baitul Arabiyah dan peserta pesantren Ramadan, insya Allah kita akan melanjutkan kajian praktek baca kitab. Jadi kita lebih menekankan ke praktek baca kitabnya, menerapkan ilmu nahu yang sudah teman-teman sekalian pelajari selama ini. Tapi kita juga mendapatkan faedah-faedah tentunya dari apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, dan kita akan membahas kitab Maqalat Ramadaniyah yang sudah dikirim ke grup teman-teman sekalian. Di sini kami akan share materinya. Baik, insya Allah kita akan mulai dari sini. Dari materi atau judul As-siyamu amma harramallah. Bagi teman-teman sekalian yang dari pesantren Ramadan yang baru bergabung, nah, jadi metode yang akan kita gunakan adalah kita akan minta sebagian teman-teman sekalian untuk praktek membaca, kemudian menerjemahkan. Setelah itu kami akan koreksi bacaan teman-teman sekalian dan kita jelaskan dengan penjelasan yang tidak terlalu mendalam karena kita kajiannya adalah lebih menekankan ke pembacaan kitabnya. Tapi kita juga memahami apa yang kita baca seperti itu. Baik. Nah, sebagian teman-teman yang dari dasar mungkin boleh menyimak saja atau mungkin teman-teman sekalian tidak bisa ikut untuk praktek, maka teman-teman sekalian boleh menyimak saja ya. Jadi mustami'. Baik. Coba yang mau baca, boleh raise hand, angkat tangan, nanti kami akan pilih. Dan yang baca ada beberapa orang, ya, bukan satu orang saja. Kita akan gilir. Boleh raise hand teman-teman, angkat tangan. Gunakan fitur angkat tangan. Baik. Sudah ada yang angkat tangan, satu orang, dua orang. Baik. Kita mulai dari Ukhti Amanah Salihah. Dibaca dulu. Bismillah. Asyamu amma harramallahu. Inna min akidi ma yanbaghi ala sawami luzumuhu. Naam, Ustaz. Ya, suaranya agak pelan. Bisa dikeraskan lagi suaranya, mungkin didekatkan ke mic-nya. Inna min akidi ma yanbaghi ala sawami luzumuhu wal inayatu bihi hifdahum lisiyamihim min nawakisi qadruhu wa madhabati ajrahu. Sahih, Ustaz? Nanti kita koreksi. Ini Oh, baca aja dulu. naam. Rawal Imam Muslim fi sahihihi anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada
fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa inna faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari. Lanjut sampai sini. Lanjut satu paragraf lagi, silakan. Fama'a. Fama'a qiyami hadal abdu bis salati was siyami was zakati illa annahu qad faqada ajraha wa khasira sawabuha bima qatarafat jawarihahu minal zulmi wal udwan wa bima iktasaba lisanihi minasyatami wal buhtani fakana minal muflisin. Masya. Baik. Nah, sekarang kita koreksi bacaannya ya. Nah, as-siyamu amma harramallahu. Nah, itu betul ya, ada halakatnya. Inna min, ini yang kami tandai, itu berarti kesalahannya waktu. Sekarang kita perbaiki. Nah, yang benar, inna min akadi, bukan akidi. Inna min akadi. Nah, kenapa akad? Karena ini sighahnya apa teman-teman? Bentuk katanya apa? Bentuk katanya kemudian wazannya apa? Wah, Apa? akada. Ini apa bentuknya? Apakah ini isim fa'il, isim maf'ul, atau masdar, atau apa? Masdar. Simpail. Simpail. Isim tafdil itu Ustaz. Isim tafdil. Bentar. Masdar Zat. Nah, jadi yang benar teman-teman sekalian, isim tafdil ya. Tahu isim tafdil? Isim yang menunjukkan paling. Wazannya apa? Af'al. Af'al. Seperti akbar, a'zam, afdal. Paham teman-teman yang lain? Jadi wazan af'al bukan af'il. Ya, af'alu. Makanya akadu. Yang asalnya ini adalah akadu ya. Akadu. Akada jadi akadu. Tapi kemudian karena bertemu dua hamzah maka digabungkan ya. Nah, jadikan mad badal. Akadu. Jadi yang benar akadu bukan akidi. Akadi bukan akidi. Inna min akadi. Ini yang benar, yang merah. Inna min akadi ma yanbaghi 'ala as-sawwami luzumuhu wal inayatu bihi. Inna min akadi ma yanbaghi. Nah, ini penempatan eh, jedanya harus benar juga ya. Karena itu mempengaruhi maknanya. Inna min akadi ma yanbaghi 'ala as-sawwami luzumuhu wal inayatu bihi. Berhenti di sini. Agak berhenti di sini, tapi belum sempurna kalimatnya. Hifdhahum li siyamihim min nawaqisi qadrihi. Bukan qadruhu ya. Kenapa qadrihi yang benar? Isim jar. Mudhof. Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Nawaqisi mudhaf. Kemudian qadri jadi mudhafun ilaih. Ya, ukhti amanah. Nah, Ustaz. Begitu juga wa mudhibati ajrihi. Nah, ini juga mudhaf. Kemudian ini menjadi mudhafun ilaih. Nah, rawal Imam Muslim, nah ini tidak ada masalah yang kami ingin koreksi. Eh, Ketika teman-teman sekalian membaca selain bacaan Al-Quran, maka teman-teman tidak perlu membaca dengan hukum-hukum tajwid. Ya, sifatul huruf iya dibaca, tapi tidak semuanya. Seperti yang tidak dibaca itu qalqalah. Jadi tidak usah diqalqalahkan. Wa ya'ti qad syatama hadza, seperti itu ya, bukan qad syatama hadza. Itu untuk penyempurna. Begitu juga gunnah, tidak perlu digunnahkan ya. Qabla an yuqda, dibaca aja sukunnya. Qabla an yuqda. Ini tidak dikolkolahkan. Kemudian ini baca yang benar fa in faniyat, bukan fa inna faniyat. Karena inna itu masuk ke isim atau ke fiil teman-teman? Inna, kalau inna Isim.
Isim. Isim. Faniyat ini fi'il. Nggak mungkin di sini inna. Jadi yang benar huruf syarat. Fa'in, faniyat. Baik. Kemudian selanjutnya, fama aqiyami hadzal abdi, bukan abdu. Kenapa abdi? Oh, Badal. atof. Badal. 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 Ahsantum. Karena dia jadi badal dari mana? Isim isyarah. Nah, isim isyarahnya apa hukumnya? Karena badal pengganti dengan yang digantikan harus sama hukumnya. Hadza ini hukumnya marfu atau majrur? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Badal. Mudhof ilaih. Nah, karena mudhafun ilaih. Jadi ini banyak mudhafun ilaih. Ma'a ini mudhaf, ya. Ini bukan huruf jar ya, ini dzaraf, berarti dia jadi mudhaf. Qiyami jadi mudhafun ilaih. Makanya bacanya qiyami. Kemudian qiyami jadi mudhaf lagi, disandarkan lagi, ini disandarkan ke sini, kemudian ini disandarin ke hadza, ke za. Ini jadi mudhaf lagi. Afwan, ini jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih hukumnya majrur, jar. Ya. Maka badalnya ngikut ke mubdal minhu, mengikuti yang digantikan. Karena yang digantikan jar, maka yang menggantikan juga ikutan jar. Kalau di sini hadzanya mansub berarti hadzal abda. Kalau hadzanya marfu, hadzal abdu, seperti itu. Baik. فمع قيام هذا العبد بالصلاة والصيام والزكاة إلا أنه قد, ini tadi sama, tidak perlu dikolok-kolokkan. Qad faqada ajraha, betul, sebagai maf'ul bih. Wa khasira, tapi di sini keliru. Di sini tadi betul, faqada ajraha, dia kehilangan pahalanya. Wa khasira, dan dia rugi. Sawa, yang benar apa? Sawabaha. Baha. Sawabaha. Sama kayak ajrah, maf'ul bih. Ya. Dia kehilangan pahalanya dan rugi pahalanya. Bimaktarafat Jawa, di sini teman-teman sekalian, iqtarafat bagus tadi sudah dimuannaskan, berarti cari fa'il yang muannas. Maka fa'ilnya adalah Jawari. jawarih. Afwan teman-teman, ini layarnya keluar ya, afwan. Ada gangguan. Nah, jadi bacanya jawarihu. Ya, ukti yang baca tadi ukti amanah. Jadi bacanya bimaktarafat jawarihuhu. Sebagai apa tadi? Fa'il. Fa'il. Ini fi'ilnya. Minadh zulmi wal udwani wa bimaktasaba. Ini kesalahannya adalah membaca hamzah wasal. Harusnya tidak dibaca, langsung aja mak wa bimaktasaba lisanuhu, bagus. Minasyatmi wal buhtani fakana minal muflisin. Nah, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan ininya? I'rabnya atau alasannya kenapa dibaca begitu atau dibaca begini? Alasannya kenapa? Ana Zat. Silakan, yang mana? Ramadan Zat. Sawaba. Kenapa dibaca hifdhahum Zat? Di atas. Baik, kenapa dibaca hifdzah? Nah, di sini dibantu oleh penulis kitab Syekh ini langsung diberharakat untuk memudahkan. Ya, di sini kenapa dibaca hifdzah? Karena ada inna di awal. Inna. Inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ya kan? Nah, di sini khobarnya muqaddam karena jar majrur nih setelahnya itu ciri-cirinya kalau setelah inna ada jar majrur, berarti setelah inna itu khobarnya. Khobarnya muqaddam, khobarnya didahulukan, kemudian isimnya diakhirkan. Contoh yang lain apa? Dalam ayat Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawat. Nah, itu ciri-ciri berarti isimnya nanti belakangan disebutin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Kemudian apa? La ayatun atau la ayatin?
La ayat. Nah, la ayatin. Nah, ayatin itu jadi isimnya inna yang diakhirkan. Karena kabarnya muqaddam. Nah, sama seperti itu juga di sini. Sesungguhnya di antara yang paling ditekankan, yang harus dilakukan dan mesti dilakukan oleh orang yang banyak berpuasa, untuk dia istiqomahkan, luzum, untuk dia lakukan dengan senantiasa dilakukan. Wa al-inayatu bihi, dan dia perhatikan adalah hifdhahum. Nah, ini baru ketemu di sini isimnya. Nah, jelas? Na'am Zat. Jazakallah khair. Jadi kita i'rab di bawahnya. Ini adalah isim apa tadi? Inna al-muakhkhar. Isim inna al-muakhkhar. Nah, baik. Dapat. Ada lagi sebelum kita terjemahkan dan kita jelaskan yang mau ditanyakan kenapa bacanya seperti itu? Muakhir bil waw atau bil alif Zat? Bil hamzah Zat. Afwan. Muakhir. Afwan Zat. Nah, ahsanta. Na'am, Zat. Nah, baik. Lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik. Sekarang teman-teman ada yang bisa mencoba menerjemahkan? Angkat tangan lagi. Mencoba menerjemahkan. Ini sebenarnya inti dari baca kitab, ya, memahami. Dan nahwu itu membantu untuk memahami. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara memahami arti hifdho tadi ketika sudah tahu itu adalah isimnya inna. Jadi sesungguhnya. Jadi ngartikannya, ya, idealnya adalah sesungguhnya langsung ke sini. Boleh juga. Inna hifdhahum lisiyamihim min nawaqisi qadrihi wa mudhibati ajrihi. Sesungguhnya orang-orang berpuasa itu menjaga puasa mereka dari sesuatu yang bisa mengurangi kadar puasanya, dan sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya adalah, baru kemudian ini diterjemahkan, adalah sesuatu yang paling ditekankan dan mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa dan senantiasa dia lakukan dan dia perhatikan. Nah, boleh juga seperti itu mengartikannya. Karena asalnya isim inna itu diartikan terlebih dahulu, baru kemudian khobarnya. Tapi kalau di takdim khobarnya juga nggak masalah diterjemahkan, berarti penulis atau misalnya dalam ayat tadi ingin ditekankan khobarnya, makanya didahulukan. Inna min akadi, sesungguhnya di antara akadi, tadi apa? Sesuatu yang sangat ditekankan. Ma yanbaghi ala as-sawwami, sesuatu yang yanbaghi itu harus atau seharusnya, seyogianya, sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang banyak berpuasa, ini mufrad ya, oleh orang yang banyak berpuasa. Sawwam itu bentuknya ada yang tahu? Sawwam, kok Sigo biasanya, mubalah. nah, biasanya kan soim ya kan, soim orang berpuasa. Tapi kalau dia sering berpuasa atau puasanya maksimal, maka disebut dengan sawwam, orang yang maksimal berpuasa atau orang yang banyak berpuasa. Jadi kuantitasnya atau kualitasnya bagus puasanya disebut sawwam. Ya, sawwam. Apa tadi? Sighah mubalaghah. Ilmu sharaf namanya sighatu, bentuk al-mubalaghah. Ya, dia bermakna isim fa'il tapi ada makna taukid wal mubalaghah, ada makna penekanan. Kemudian luzumu. Nah, teman-teman kenapa nggak tanya arti luzumu? Apa bukan Luzum. arti? Apa namanya? I'rab. Ada ada yang atau tahu semua i'rab luzumu. Kenapa dibaca luzumu? Apa? Khobar inna muqaddam Zat. Hah? Nah, khabar innanya tadi. Bukan. Khabar Iya. innanya jar majrur. Kenapa? Khabar innanya Fa'il yang bagi. bagus. Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yanbaghi. Nah,
Ma yanbaghi luzumuhu wal inayatu bihi 'ala shawwam gitu ya asalnya. Ma yanbaghi 'ala shawwami luzumuhu ya, luzumuhu jadi memperhatikannya, luzum itu mengistiqomahkannya, continue dia lakukan, konsisten dilakukan, wal inayatu bihi selalu diperhatikan adalah ini diantara yang ditekankan hifdzahum menjaga lisiyamihim puasa mereka dari apa? Dari nawaqis, jamak dari naqis. Dari hal-hal yang mengurangi qadrihi. Bacanya dengan sukun qadrihi, kalau qadarihi nanti artinya takdir ya. Baik, ini qadrihi, qadr itu adalah kedudukan. Nah, seperti misalnya kita katakan la budda an ta'rif qadral walidaini. Kamu harus tahu qadral walidain, kedudukan orang tua terhadap dirimu misalnya. Wa muzhibati ajrihi, muzhibat adhaba yuzhibu yang mempergikan, berarti yang melenyapkan, yang menghilangkan ajrihi, pahala puasa. Rawal imamu Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ini hadis yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau teman-teman ada yang ingin menerjemahkan hadis ini, sudah berharakat, ada yang mau? Sudah pernah dengar hadis ini belum? Pernah nggak? Belum, Nah, Ustaz. Belum. belum pernah, Ustaz. Baik. Ini kalau dalam riwayat yang lain, nggak tahu ini potongan atau ini riwayat Muslim ya. Mungkin ada riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya dulu kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang rugi? Nah, kemudian para sahabat menjawab dengan sepengetahuan mereka. Mereka mengatakan man la dirhama lahu wala mata', yang nggak punya uang dirham, yang nggak punya harta, yang nggak punya barang-barang, itu adalah orang yang muflis. Kemudian Rasulullah tidak menyalahkan, itu benar sesuai dengan pengetahuan mereka, tapi Rasulullah menyampaikan yang sebenarnya rugi itu, bangkrut itu, yang bangkrut dan rugi pahala. Kata beliau, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, muflis itu artinya orang yang miskin, orang yang bangkrut, orang yang rugi. Min ummati, dari kalangan umatku, berarti umat Islam maksudnya. Ummati di sini tidak termasuk berarti orang-orang kafir. Maksudnya adalah orang-orang Islam. Umatku yang merugi itu siapa? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti, dan dia datang dalam keadaan dahulu di dunia dia qad syatama hadza, pernah mencela orang ini. Syatama itu mencela, memaki, ya. Wa qadzafa hadza, dan pernah qadzaf. Qadzaf itu adalah memberikan tuduhan yang tidak benar, khususnya perbuatan zina. Menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Itu disebut dengan qadzaf. Qadzaf itu artinya melempar, melemparkan tuduhan kepada orang lain. Pernah menuduh orang lain berzina. Wa akala mala hadza, dan pernah dahulu di dunia memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan, safaka itu menumpahkan, dama hadza, darah orang ini. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang ini. Nah, itu dosa-dosanya. Dia datang dengan membawa pahala, berarti harapannya masuk ke dalam surga. Nah, tapi kemudian dahulu ketika di dunia dia telah melakukan berbagai macam kezaliman. Maka disebutkan dalam hadis ini fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang ini diberikan dari pahala-pahalanya, dari pahala salatnya tadi, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa hadza min hasanatihi, dan orang lain yang mungkin pernah dia pukul, dia zalimi, dia tumpahkan darahnya, diberikan juga pahala-pahalanya tadi, pahala salat, puasa dan zakatnya. Fa in faniyat, faniya yafna itu artinya adalah intaha. Fa in intahat, apabila telah hilang, lenyap semua hasanatuhu, pahala-pahalanya udah habis nih. Qabla an yuqda ma alaihi, sebelum diselesaikan. Yuqda itu diqadha, diputuskan atau belum selesai.
an yuqda ma alaihi, belum selesai hutang-hutang kezalimannya, masih ada terus orang yang datang untuk menuntut hak mereka, maka ukhidha min khotoyahum, nggak ada lagi nih pahalanya. Sehingga Allah memerintahkan untuk diambil dosa-dosa mereka, orang yang dizalimi, faturihat alaihi, lalu dicampakkan, diletakkan untuknya, diberikan kepadanya, kepada orang yang muflis tadi. Summa turiha finnar. Nah, kalau seperti itu, sudah habis semua pahala salat, siyam, dan zakatnya, kemudian setelah itu masih ada orang yang datang, kemudian diberikan dosa-dosa mereka kepadanya, apalagi yang tersisa? Tersisa dosa-dosa, maka tidak berhak lagi masuk ke dalam surga, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Turiha finnar. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang merugi. Datang ke hari kiamat, PD dalam dirinya sudah PD masuk surga, bawa sholat, bawa pahala puasa, zakat, kemudian dia pernah melakukan kezaliman. Nah, di sini yang ingin ditekankan oleh penulis adalah orang yang berpuasa itu hendaknya dia berhenti dari melakukan hal-hal yang diharamkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Supaya apa? Supaya pahala puasanya tetap terjaga hingga hari akhirat dan tidak dilenyapkan, ya, tidak dihapuskan dari catatan amalnya. Fama'a qiyami hadzal 'abdi bis-shalati was-shiyami waz-zakah, maka bersamaan dengan seorang hamba ini yang disebutkan dalam hadis tadi, dia melakukan salat, puasa, zakat, illa annahu qad faqada ajraha, akan tetapi dia telah kehilangan pahalanya. Faqada ajraha, kehilangan pahalanya, wa khasira thawabaha, dia merugi pahalanya, thawab, ajr, bimaktarafat jawarihuhu, dikarenakan apa yang dilakukan oleh jawarih, anggota badannya, tangannya, mungkin ya lisannya, dari kezaliman minadh-dhulmi wal udwan, dari kezaliman dan permusuhan. Wa bimaktasaba lisanuhu minasyatmi wal buhtan, dan karena apa yang dilakukan oleh lisannya dari menghina, kemudian memfitnah, buhtan, memberikan tuduhan yang dusta, fakana minal muflisin, maka dia menjadi orang yang muflisin, termasuk orang yang merugi. Nah, baik. Ini adalah bagian pertama, praktik pertama, teman-teman sekalian. Nah, tentu kita mendapatkan ya, banyak faedah di sini. Kita ketika berpuasa atau beramal-amalan yang lain harus menghindari sang pencuri pahala. Jadi bukan hanya ada pencuri harta, tapi ada juga pencuri pahala. Nah, di antara pencuri pahala itu adalah menzalimi orang lain. Maka teman-teman sekalian, hati-hati, hubungan dengan manusia itu harus diselesaikan sebelum kita meninggal. Hubungan kita dengan manusia, kalau masih ada yang belum halal, maka harus dihalalkan. Seperti dalam hadis yang lain. فَلْيُحَلِّلْهُ الْيَوْمِ man kanat, atau kata Rasulullah SAW, siapa seseorang yang ada mazlamah, melakukan kezaliman kepada orang lain, فَلْيُحَلِّلْهُ الْيَوْمِ, halalkan hari ini. Qabla an ya'tiya yaum la, sebelum datang suatu hari, yang mana pada hari itu tidak berlaku lagi dirham wala dinar, tidak berlaku lagi dinar, tidak berlaku lagi uang, maka dihalalkan di dunia sebelum kita ke akhirat. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, di sini hadisnya umum, tapi bisa dikaitkan dengan puasa. Dan di sini juga disebutkan ya, as-siyam. Baik, kemudian kita lanjutkan sampai sini. Siapa yang mau baca sampai sini? Ana Zat. Nah, mana anta? Syahri Ramadhani. Masya Allah. Naam Zat. Syahrul Ramadan. Yaqra'u an syahri Ramadan. Fadal. Naam Zat. Bismillah. ولهذا فإن مما ينبغي أن يفيده المسلم من صيامه ويجنيه من طاعته العظيمة هذه أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان. Nah, min tulu'i fajrihi
إلى غروب شمسه أما الصيام عن الحرام فمحله Wailata. طيلة أيام السنة طيلة أيام السنة بل طيلة طيلة عمر الإنسان فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عما أحل الله له في غيره وعما حرم وعما وعما حرم ويصوم طيلة طيلة حياته عن الحرام وذلك أن الصوم في اللغة إمساك وامتناع فإمساك وامتناع العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج عما منعت عنه من الحرام هو صيام من حيث اللغة وهو واجب على الإنسان مدة حياته وطول عمره. Jamil, mumtaz. Nah, ahsanta ya akhi. Nah, di sini bagus ya, bacaannya benar semua. Barakallahu fiik. Nah, kecuali ada satu yang salah, yaitu yajni tadi ya. Walihada fa inna mimma yanbaghi an. Sini an kan? An yufidahul muslimu min siyamihi wa harusnya bacanya apa? Yajniyahu. Yajniyah. Nah, harusnya bacanya yajniyahu bukan yajnihi. Nah, baik. Kenapa? Karena dia ada huruf ataf ini menghubungkan dengan fiil sebelumnya. Jadi hukumnya harus sama. Ini hukumnya apa? Yufid mansub. Karena ada huruf nasab. Nah, kemudian di sini ada huruf waw. Nah, huruf waw ini mengatafkan, mengikat, menghubungkan fiil setelahnya dengan sebelumnya. Maka juga ikutan mansub. Kemudian, nah ini tadi kalau antum tadi kan sukunkan ya. Kalau dibaca ini bacanya apa? Min siya huwa siyamun, bagus. Min haitsu, Min haitsul lugati. min haitsul Lugati. lughati. Sebagai apa lughati? Eh, Mudhafun ilaih. jar laysa Zat. Majrur bukan Zat? Sebagai apa kalau majrur? Ya majrur kan cuma tiga kan? Karena huruf jar, karena idhofah, karena tabi ngikut. Ini karena apa? Oh, mudhafun ilaihi Zat. Baik. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang sudah pernah belajar kalimat setelah haitsu? Baik. Nah, pertama haitsu itu bacaannya tadi betul. Haitsu itu mabni ya, teman-teman sekalian. Haitsu itu adalah dzaraf. Dzarfu. Ada yang tahu zaman atau makan? Eh, Zaman atau makan menunjukkan waktu atau tempat. Haitsu. Haisu zaman zaman. zaman. Zaman atau makan? Makan Zat, makan. Ini karena nggak makan, nggak mau menyebut kata makan. Waduh. Zarful makan ya, zarful makan menunjukkan tempat. Haitsu. Maka baik, sebelum itu haitsu dzaraf makan, kemudian mabniun ala ad-dhammi. Nah, walaupun terletak setelah huruf jar, selalu dibaca haitsu. Pokoknya kalau teman-teman ketemu haits, udah didhammahin aja karena dia mabniun ala dhammi. Nggak pernah ketemu kasrah, nggak pernah ketemu fathah. Nggak mungkin dibaca kasrah atau fathah, selalu dibaca haitsu. Nah, kemudian setelah haitsu itu teman-teman sekalian, setelah haitsu betul mudhaf. Bagus. Afwan, mudhafun ilaih. Karena ini jadi mudhaf nih. Dzarful makan mabniun ala dhammi wa huwa mudhaf. Baik, betul ahsantum haitsu mudhaf. Tapi mudhafun ilaihnya nih dicatat teman-teman sekalian, mudhafun ilaih setelah haitsu itu harus jumlah. Harus jumlah, harus kalimat sempurna.
baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ya. Kalau seandainya setelah haitsu kita menemukan satu kata, maka harus dipaksa jadi jumlah. Harus dipaksa menjadi jumlah mufidah. Nah, di sini kita hanya menemukan kata al-lughah. Ya, jadi bacanya yang benar al-lughatu. Kita menemukan kata al-lughatu. Maka al-lughatu ini harus dijadikan jumlah mufidah. Maka harus ada yang ditakdirkan atau ada yang dikira-kira kalimatnya. Maka takdirnya adalah min haitsul lughatu bisa maujudatun. Ya. Kalau ada kata yang lain boleh dipilih kata yang lain, tapi umumnya maujudah. Nah, jadi al-lughatu sebagai apa? Al-lughatu sebagai mubtada, maujudatun sebagai khobar. Nah, mubtada ditambah khobar baru menjadi mudhafun ilaih, akhi. Baru fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Ya. Tapi kalau teman-teman menemukan setelah haitsu sudah jumlah mufidah, maka tidak perlu ada yang ditakdirkan. Langsung aja di i'rab setelahnya itu mubtada khabar atau fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, Gak kedengeran caranya. misalnya teman-teman sekalian, Baca hadis. askunu Dulu tetap ya. mic-nya off di situ. Baik. Askunu haitsu taskunu misalnya. Haitsu taskun. Aku tinggal dimanapun kamu tinggal atau di mana kamu tinggal. Haitsu, teman-teman sekalian, ya, kita lihat haitsu mudhaf. Ya, dzarful makan mabniun ala ad-dhammi dan dia fi mahalli nasbin ya karena dzaraf tadi ada yang ketinggalan. Boleh ditambahkan di sini fi mahalli nasbin. Karena dia dzaraf. Dzaraf itu nasab ya, harusnya fathah, teman-teman. Harusnya fathah. Kayak apa contohnya? Ghadan, sabahan, masaan, itu zaman ya. Kalau makan amama, wara'a, khalfa, tahta, fauqa, kan fathah. Tapi haitsu ini mabniun ala dhammi, harusnya haitsa. Baik, jadi mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Baik. Kemudian haitsu mudhaf. Taskunu ini adalah fiil mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya anta. Nah, kemudian mana mudhafun ilaihnya, teman-teman? Mudhafun ilaihnya adalah ini jumlah fi'liyah. Fi'il ditambah fa'il. Ini jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, haitsu wajadtumuhum dalam Al-Qur'an. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Selalu dibaca haitsu, haitsu, haitsu. Setelahnya mudhafun ilaih, tapi bukan isim mufrad, melainkan jumlah mufidah. Boleh jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik. Sekarang kita baca lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa bacaannya tadi dari Akh Syahrul Ramadhani, kita baca lagi. Setelah itu kita berikan kesempatan untuk bertanya. Walihada, langsung kita terjemahin aja ya. Walihada, oleh karena ini, fa inna mimma yanbaghi, fa inna sesungguhnya mimma yanbaghi di antara yang harus an yufidahul muslim, yang harus diambil oleh seorang muslim faidahnya, manfaatnya min siyamihi dari puasanya wa yajniyahu min ta'atihi dan dia hasilkan. Jana yajni itu jana yajni adalah menghasilkan, memetik hasil. Nah, seperti kita mengambil ini buah itu jana yajni ya, memetik memanen buahnya. Wa yajniyahu min ta'atihi dan dia hasilkan dari ketaatannya al-azimati yang agung, hadhihi yang agung ini ya, an ya'lama. Nah, ini juga teman-teman sekalian kita lihat di sini inna kemudian isimnya jauh ke belakang. Ini isim innanya ini ya. Isim innanya an ya'lama.
Isim inna al-muakhkhar. Isim inna yang diakhirkan. An ya'lama, dia mengetahui anna wujubas siyami, bahwasanya wajibnya puasa atau menahan anit ta'ami wasyarabi, dari makan dan minum, wasairil mufattirati, dan dari semua pembatal, mahalluhu, bisa dibacanya mahalluhu, tempatnya, waktunya, syahru Ramadhana, adalah di bulan Ramadan, min tulu'i fajrihi, mulai dari terbit fajar, ila ghurubi syamsihi, sampai terbenam matahari. Nah, di sini disampaikan adapun waktu untuk atau kewajiban untuk menahan dari makan minum bersetubuh adalah di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu waktunya untuk menahan, untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, jima. Amma siyamu anil harami, adapun menahan dari yang haram, famahalluhu. Nah, ini setelah amma, teman-teman wajib menyebutkan fa ya. Kalau teman-teman lagi ngomong bahasa Arab nih, sering memperhatikan lupa menyebutkan fa. Jadi fa ini fa jawab. Ya harus disebutkan setelah amma. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi ada amma, ada fa. Amma siyamu anil harami fa mahalluhu, maka waktunya adalah tilata ayyamis sanati, atau tilatu, khabar dari mahallu. Tilatu ayyamis sanati, bal tilatu umril insan. Sepanjang hari dalam setahun, atau bahkan sepanjang umur seseorang. Nah, berusaha untuk menghindari atau menahan diri dari yang haram itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun, atau bahkan sepanjang umur. Fal muslimu, maka seorang muslim, yasumu, dia menahan atau berpuasa, fi ayyami syahri ramadhana, di hari-hari bulan Ramadan, menahan dari apa? Amma ahallallahu, dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah lahu, untuknya, fi ghairihi, yang dihalalkan di bulan lain. Jadi seorang muslim berpuasa atau menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan lain. Wa amma harrama, dan juga menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yasumu tilata hayatihi, dan menahan sepanjang hidupnya anil haram, dari yang haram. Wa dzalika anna shauma, dan itu karena sesungguhnya puasa itu secara bahasa fil lughati artinya imsakun wamtina'un, menahan dan menghalangi, mencegah, ya. Fa imsaku wamtina'ul aini wal lisani wal udhuni wal yadi wal rijli wal faraji, maka menahan dan menghalangi mata, kemudian lidah, kemudian telinga, tangan, kaki, kemaluan, faraji, afwan, ini farji ya, dengan disukunkan, farji. Kalau faraj itu artinya pertolongan, ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau farji dengan sukun itu artinya kemaluan. Kalau faraji, faraj itu artinya pertolongan. Nah, baik. Menahan semua ini, mata, telinga, lidah, dan lain sebagainya, amma muni'at anhu, dari sesuatu yang dilarang, minal haram, dari hal-hal yang haram, huwa adalah siyamun min haitsul lughah, itu adalah puasa dari segi bahasa, menahan dari segi bahasa. Karena puasa secara bahasa artinya menahan, imsak. Wa huwa wajibun 'alal insani muddata hayatihi, dan hal itu wajib bagi semua orang, bagi semua manusia atau bagi manusia, muddata hayatihi, sepanjang hidupnya, wa tula umrihi, dan sepanjang usianya. Nah, apa yang ingin ditekankan atau pelajarannya di sini, teman-teman sekalian,
bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mengharamkan sesuatu yang halal, makan, minum, bersetubuh dengan istri yang halal, yang sah, itu halal, tapi di bulan Ramadan diharamkan oleh Allah. Maka min babi aula, lebih prioritas lagi, lebih utama lagi untuk ditahan adalah yang haram, yang memang sudah diharamkan sepanjang tahun atau bahkan diharamkan sepanjang usia kita. Ya, dari yang disebutkan dalam hadis tadi, mencela, menghina, kemudian di sini disebutkan lisan dari ucapan-ucapan dusta, ghibah, mata dari pandangan-pandangan melihat hal-hal yang haram di media sosial, di televisi, telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari musik-musik, kemudian perkataan-perkataan yang lagha, ya, yang apa namanya sia-sia, yang kotor, yang vulgar, tangan dari menyentuh hal-hal yang haram, kaki dilangkahkan kepada hal-hal yang haram, kemaluan diletakkan pada yang bukan yang halal. Tentu ini lebih diharamkan di bulan Ramadan karena memang asalnya haram. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kami berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya dari segi harakat, i'rab, kedudukan kata, terjemahan. Masya Allah. Dr. Vicky Chandra, Fadal. Baik, terima kasih kesempatannya Ustadz. Saya mau tanya yang itu Ustadz. Fa imsaku wamtina'u. Oh ya. Nah, itu penjelasannya apakah dia dianggap fa imsaku wamtina'u itu sepaket sebagai mudhof atau fa imsaku itu ada mudhof ilainya yang dibuang seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Ahsanta. Nah, baik. Fa imsaku di sini pertanyaannya teman-teman sekalian, ini penulis sengaja ya memberikan tanda di sini ya, tidak ditanwinkan untuk membantu kita membaca. Nah, kenapa tidak ditanwinkan? Fa imsaku wamtina'ul aini wal lisani wal udhuni wal yadi wa ar-rijli. Nah, ana secara khusus belum pernah ya membaca pembahasan ini ya tentang mudhaf yang mana di situ ya ada dua kata yang diidhofahkan. Jadi gini teman-teman. Kalau ditakdirkan masuk dari pertanyaan akhi tadi, kalau ditakdirkan berarti fa imsakul aini wal lisani wal udhuni wal yadi wal rijli wal faraji wamtina'ul aini wal lisani wal udhuni wal yadi wal rijli wal farji, seperti itu. Ya, berarti ada mudhaf yang ditakdirkan atau dihapus sehingga imsakunya tidak bertanwin. Tapi ada yang lebih condong kepadanya adalah eh, apa yang barusan kita sampaikan, yaitu ada yang ditakdirkan. Wallahu a'lam. Anda lebih condong kepada ada yang ditakdirkan di sini karena salah satu dari fungsi dari huruf waw itu adalah dia menyingkat, ya, menyingkat sesuatu yang panjang, tapi karena hukumnya sama maka disingkat. Wallahu a'lam. Nanti bisa kita dalami lagi. Teman-teman paham ya pertanyaannya? Fa imsaku wamtina'u, apakah ini sepaket menjadi mudhaf? Dan ini belum pernah kita temukan ada mudhaf dua, ya. Ada mudhaf dua dan di situ diantarai oleh huruf waw. Atau di sini bukan sepaket jadi mudhaf kemudian mudhafun ilaihnya satu, tapi di sini masing-masing punya mudhaf ilaih, punya mudhafun ilaih. Namun untuk imsaku tidak disebutkan mudhafun ilaihnya karena sama. Dan Anda lebih condong kepada yang kedua. Dan nanti bisa kita lihat contoh-contoh yang lain yang seperti ini dan eh, kita akan kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian kalau sudah ketemu jawaban yang mutlaknya atau yang pastinya insya Allah. Ada lagi Syukran Ustadz. Panwar kalau soal Jamil Mumtaz. Nah, baik, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan harakatnya, akhi atau ukhti Khalilah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau Ramadhana itu isim ghair munsharif, bukan? Iya betul. Itu masuk masuk isim ghair munsharifnya yang mana gitu? Baik. Alamiah dengan ujma atau bagaimana gitu? Terima kasih Ustaz.
Sama Pak. Kalau ujmah tidak ya, karena ini dari bahasa Arab, dia alamiah dengan ziyadatul alif wan nun. Jadi teman-teman sekalian, isim-isim yang tidak bertanwin itu banyak ya, dan kita bahas di kelas di Baitul Arabiyah, kelas reguler, karena banyak panjang nggak bisa kita bahas di sini. Boleh juga teman-teman lihat di YouTube atau baca di kitab. Ada beberapa di antaranya isim yang tidak boleh bertanwin itu adalah nama, baik nama orang, nama bulan, ya, nama tempat, nama sesuatu. Kemudian nama itu berakhiran alif dan nun, seperti Salman, kemudian Utsman, Azzan, Irfan. Itu berakhiran alif dan nun, maka ketika bertemu dua sebab ini, kalau alam saja tidak dilarang bertanwin, kalau alif nun saja tidak dilarang bertanwin. Tapi kalau ketemu dua sebab ini, ada nama beralif dan nun di ujungnya, di akhirnya, maka dilarang bertanwin. Nah, itu sebabnya ukhti Khalilah. Dan dijarkan dengan fathah, sebagaimana teman-teman lihat di sini. Nah, dari tadi kita juga banyak ketemu kata Ramadan, dijarkan dengan fathah, syahru Ramadana, dijarkan dengan fathah, kecuali apabila dia mudhaf. Kecuali apabila dia mudhaf. Ya, kalau dia mudhaf, maka dikasrahkan. Makanya kalau teman-teman pernah lihat, mungkin ada video-video di Instagram atau di TikTok, di bulan Ramadan itu sering banyak membahas tentang niat puasa. Ya, apakah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana atau ramadhani. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau dibaca ramadhana berarti ramadhana itu jadi mudhafun ilaih, dan dia tidak menjadi mudhaf karena hadhis sanatanya itu menjadi dzaraf. Dzaraf hadhihinya menjadi badal atau naib anil dzarf, dzaraf zaman. Hukumnya mansub. Tapi kalau dibaca Ramadhani, berarti Ramadhaninya dijadikan mudhaf. Syahri Ramadhani hadhis sanati. Bacanya, bukan hadhis sanata. Nah, jadi kalau dibaca hadhis sanata, itu bacanya Ramadhana. Tapi kalau hadhis sanati, Ramadhani. Tapi yang lebih baik tidak dibaca, teman-teman sekalian. Karena yang lebih sesuai dengan sunnah, itu adalah seseorang cukup meniatkan sesuatu dengan hatinya. Tapi kalau seandainya teman-teman mengikuti ada beberapa pendapat kalangan ulama, seperti dalam Syafi'iyah khususnya Al-Imam Nawawi, untuk membantu hati boleh. Boleh ya, tidak ada sunnah. Boleh dibantu dengan lisan. Tapi seluruh umat ulama sepakat bahwasanya niat itu mahalluha al-qalbu. Mahalluha al-qalbu. Tempatnya adalah di hati. Nah, makanya dulu waktu kita kuliah, dosen kita ada yang nanya kayak gitu. Sampai sekarang Anda ingat. Apakah bacanya Ramadhana hadhihi sanati atau Ramadan, apakah bacanya Ramadhana hadhihi atau Ramadhani hadhihi? Oh, jadi mahasiswa semuanya memberikan pendapat. Oh, dosen ini bacanya Ramadhana, ini bacanya Ramadhani. Yang bertanya ketika itu namanya adalah Dr. Budiansyah. Boleh teman-teman searching nanti di internet, beliau pakar Nahu Indonesia, salah satu pakar Nahu di Indonesia, Dr. Budiansyah, menanyakan Ramadan atau Ramadhani. Jadi mahasiswa, tulab ketika itu mengeluarkan pendapat, ada Ramadan, Ramadhani, dan beliau simpulkan nggak ada yang benar dua-duanya. Karena sebaiknya tidak dibaca. Nah, itu ya, salah satu metode lugus namanya, teka-teki. Jadi seakan-akan beliau benar-benar bertanya, padahal cuma menjebak. Nah, tapi kalau dari segi nahu kita bahas, itu boleh Ramadhana, boleh Ramadhani. Ramadhana karena bukan mudhaf, kalau Ramadhani karena dia jadi mudhaf. Nah, baik, ada lagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya dari bacaan kita, Abi Muhammad Ihsan itu sudah angkat tangan. Nah, Muhammad Ihsan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, ini izin bertanya. Wasiamu ikromnya itu apa Ustaz? Terima Yang kasih. sebentar. Yang mana? Ikrami wasiamu. Pak Imsaku di bawahnya Pak Imsaku amtinaun Ustaz. Ya, ya. Yang ini? Wasiamu ya Ustaz. Iya ya. Baik. Yang Ikromnya Ustaz. baik. Terima kasih Ustaz.
Afwan. Nah, kita baca lengkap ya. Fa imsaku wamtina'u aina wala wa rajul wal farj amal huwa siyamun. Nah, berarti jadi khobar ya, teman-teman sekalian. Dia jadi khobar. Nah, huwa siyamun min haitsul lughah. Jadi menahan mata, kemudian telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan dari hal-hal yang diharamkan Allah itu adalah puasa dari segi bahasa. Jadi siyamun di sini i'rabnya adalah khabar. Nah, khabar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, di sini mubtada'nya adalah huwa dan jumlah ismiyah ini huwa siyamun ini jadi khabar bagi imtina atau imsak. Nah, huwa siyamun min haitsul lughah. Nah, karena kita bahas kemarin dengan akhi Fiki juga, huwa itu jadi apa kemarin? Jadi dhamirul fasl kalau terletak di antara dua isim ma'rifah. Misalnya, al-imsaku huwa siyamu. Maka huwa di situ jadi dhamirul fasl. Wallahu taala a'lam. Nah, ada lagi teman-teman? Musyaffa. Takhlis musyaffa. Afwan Ustaz izin bertanya. Pada bacaan huwa siyamun min haitsul lughah, di situ disebutkan bahwa haitsu itu fi mahalli nasbin. Pertanyaannya adalah apakah walaupun sebelumnya ada huruf jar juga tetap fi mahalli nasbin Ustaz? Syukran Ustaz. Ahsan, tabarakallahu fik. Nah, baik. Nah, sepertinya Ana keliru tadi. Nah, barakallahu fiik. Tadi karena lagi bahas yang ini, askunu haitsu taskun, ya kan? Kemudian Ana fokus ke sini fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Nah, kemudian Ana ingin menambahkan di sini tanpa melihat ada huruf jar. Ahsan ya akhi, barakallahu fiik. Fi mahalli jarrin. Ada huruf jar, jelas ya, fi mahalli jarrin. Tapi karena lagi contohkan ini tadi, askunu haitsu taskun, haitsu di sini fi mahalli nasbin, Ana ke bawah, kemudian Ana tambahkan fi mahalli nasbin. Yang benar adalah fi mahalli jarrin. Revisi ya teman-teman sekalian. Nah, dan harusnya tadi ya, harusnya tadi. Barakallahu fiik. Ada lagi teman-teman sekalian? Fi mahalli jarrin yang benar. Nah, Akhi Sandi, tafadhal Akhi Sandi. Ustaz, yang al-lughat itu min haitsu al-lughatu atau al-lughati, Ustaz? Nah, antum tadi ada dari awal? Hadir, Ustaz. Nah, tadi sudah kita bahas. Memastikan apa? Baik. Jadi bacanya adalah al-lughatu. Kenapa al-lughatu? Karena al-lughatu adalah mubtada. Mubtada, kemudian khabarnya mahdhuf yaitu maujudatun. Dan al-lughatu maujudatun ya, al-lughatu maujudatun itu jadi jumlah ismiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi setelah haitsu itu memang harus mudhafun ilaih. Setelah haitsu itu harus jar, tapi bukan isim mufrad, melainkan jumlah mufidah. Karena di sini hanya ada satu kata, berarti harus dipaksa menjadi jumlah mufidah. Sehingga kita perlu mentakdirkan, mengadakan, mengira-ngirakan khobar. Gitu akhirnya. Jadi kedudukannya itu yang majrur, Ustaz, bukan harokatnya yang berubah. Ya, betul sekali. Kedudukannya majrur, tapi bukan kedudukan lughah saja, tapi lughatu maujudah. Al-lughatu maujudah, dua-duanya itu, ya, ini kedua-duanya. Al-lughatu ditambah maujudatun, ini fi mahalli, itu jumlah ismiyah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hakada. Baik, paham Akhi Sandi? Insyaallah. Nah, baik, sebelum kita tutup, ada terakhir yang ingin bertanya?
Afwan, Zat. Ini pertanyaan seputar kiroah ini kah apa umum nih, Zat? Kalau bisa seputar qiraah. Nah, Zat. Kita dahulukan yang seputar qiraah. Ukhti Amanah. Amanah Salihah. Apa Ustaz lagi bingung sama yang Ramadan ya Ustaz? Mm-mm. Karena kan pernah dengar kalau nama orang sama kata Ustaz tadi kata yang berakhiran alif sama nun nggak bisa kasrah ya Ustaz. Mm-mm. Nama orang Terus tapi dan alif sama nun nggak bisa kasrah nggak bisa kasrah. karena kenapa nggak bisa kasrah? Karena nggak bisa majrur. Afwan, karena nggak bisa jadi mudhaf atau nggak bisa beralif lam atau baik. Bisa diulangi lagi. Tadi Itu anak yang Anda pahami, Ukhti Amanah pernah mendengar bahwasanya nama yang berakhiran alif dan nun, nama orang berakhiran alif dan nun nggak bisa kasrah. Begitu? Nah, kenapa? Karena paham mungkin ya, Ustaz. mungkin alasannya mungkin karena nggak mungkin jadi mudhaf dan nggak mungkin beralif lam. Mungkin itu ya maksudnya. Karena yang membatalkan isim yang dilarang bertanwin dijarkan dengan fathah atau dikembalikan menjadi kasrah adalah ketika mudhaf pertama, kemudian ketika beralif lam. Kemudian nama alam. Ini kan ma'rifah. Berarti nggak bisa lagi ditambahkan alif lam atau mudhaf. Jawabannya tetap bisa diidhofahkan ya. Isim atau nama orang ya itu tetap bisa diidhofahkan. Tetap bisa diidhofahkan. Misalnya ini contoh contoh jelasnya ya. Ramadan bisa diidhofahkan. Ramadhani hadhis sanati misalnya. Ramadhani Ramadanihim misalnya. As-sahabah misalnya as-sahabah kanu yajtahiduna fi ramadanihim bukan ramadanahum karena di sini sudah menjadi mudhaf. Misal yang lain, nama orang, misalnya nama orang yang berakhiran alif dan nun. Misalnya Irfan. Irfan, right? Berarti Irfan kalau terletak setelah huruf jar berarti tandanya adalah fathah. Misalnya min irfana. Hadhil hadiyah min irfana. Nah, bisa nggak diidhofahkan Irfan? Bisa. Misalnya ada beberapa orang Irfan namanya Irfan. Nggak tahu Irfan yang mana. Ini Irfan Jakarta, atau Irfan Bandung, atau Irfan Sumatera, atau Irfan Madinah, Irfan Makkah. Diidhofahkan. Boleh. Min Irfani, misalnya min Irfanil Madinah, atau min Irfan Jakarta. Irfan yang orang Jakarta, gitu maksudnya. Sama seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan banyak ya. Fir'aun, ada Fir'aun Musa, ada Fir'aun yang lain. Jadi diidhofahkan Fir'aun Musa. Fir'aunnya di zaman Musa. Ini bisa min Irfan Jakarta, Irfan yang orang Jakarta. Wallahu taala a'lam. Nah, jadi bisa ya. Jawabannya isim alam yang berakhiran alif dan nun bisa diidhofahkan. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman sekalian. Insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan praktek dan juga nanti jam 8 itu eh, ada juga kajian bahasa Arab dengan Al-Ustaz Abdul Aziz, insya Allah Ta'ala dengan materi fondasi dasar bahasa Arab bagi teman-teman sekalian yang eh, baru pemula, baru dasar, maka sangat disarankan sekali. Dan bagi teman-teman yang sudah kelas level lanjutan, boleh juga mengikuti untuk murojaah dan menyemangati teman-teman yang lain untuk sama-sama bareng-bareng belajar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. Ahsantum jami'an.
Afwan, afwan.